Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafli, NPM 2208260102, Blok Neurologi. Kali ini saya akan membahas mengenai cluster headache. Nah, untuk yang pertama mungkin untuk definisinya terlebih dahulu, cluster headache ini adalah salah satu jenis sakit kepala primer yang termasuk dalam kelompok trigeminal autonomic cephalagias atau TACS. Penyakit ini ditandai dengan serangan nyeri kepala yang sangat berat, unilateral, terutama di daerah orbital, supraorbital, atau temporal, dan disertai gejala otonom pada sisi yang sama dengan nyeri. Serangan biasanya berlangsung sekitar 15 sampai 180 menit dan dapat terjadi berulang kali dalam satu hari. Disebut cluster headache karena serangan cenderung muncul secara berkelompok atau cluster selama beberapa minggu hingga beberapa bulan, kemudian diikuti periode remisi ketika pasien tidak mengalami nyeri. Untuk yang kedua, epidemiologinya itu cluster headache termasuk sakit kepala primer yang relatif jarang dibandingkan migrain atau TTH atau tension type headache. Penyakit ini lebih sering ditemukan pada laki-laki dibandingkan perempuan dan onsetnya sering terjadi pada usia dewasa, muda hingga pertengahan. Salah satu karakteristik menarik dari cluster headache adalah adanya pola sirkadian dan sirkanual. Artinya serangan dapat muncul pada jam yang hampir sama setiap harinya dan pada periode tertentu dalam setahun. Bahkan pasien dapat terbangun dari tidur karena muncul serangan pada waktu yang relatif sama setiap malam. Hal ini menunjukkan adanya keterlibatan hipotalamus sebagai pengatur ritme biologis tubuh. Lalu selanjutnya untuk faktor risiko dan pencetus, beberapa faktor yang dikaitkan dengan cluster headache adalah antara lain jenis kelamin laki-laki, riwayat keluarga, serta kebiasaan merokok. Namun faktor risiko perlu dibedakan dengan pencetus serangan. Salah satu pencetus yang paling dikenal adalah alkohol, terutama ketika pasien sedang berada dalam periode cluster aktif. Selain itu, perubahan pola tidur, kurang tidur, dan beberapa obat vasodilator seperti nitrat juga dapat mencetuskan serangan. Hal yang penting adalah pencetus tersebut tidak selalu menyebabkan cluster headache pada orang sehat, tapi dapat memicu serangan pada individu yang memang memiliki penyakit ini. Selanjutnya untuk patofisiologinya, patofisiologi cluster headache belum sepenuhnya dipahami, tetapi melibatkan interaksi antara hipotalamus, sistem trigeminus vaskular dan sistem saraf otonom. Nah, hipotalamus itu diduga memiliki peran penting karena cluster headache memiliki pola waktu yang sangat khas. Aktivasi hipotalamus kemudian berhubungan dengan aktivasi sistem trigeminus vaskular. Saraf trigeminal membawa impuls nyeri dan dari struktur kranial. Aktivasi sistem ini menyebabkan pelepasan neuropeptida seperti CGRP atau kalsitonin generate peptid yang berperan dalam proses nyeri dan inflamasi neurogenik. Pada saat yang sama, terjadi aktivasi refleks trigeminal autonomik. Hal inilah yang menjelaskan mengapa nyeri kepala pada cluster headache disertai berbagai gejala otonom ipsilateral. Selanjutnya untuk karakteristik nyerinya, nyeri pada cluster headache memiliki karakteristik yang sangat khas. Lokasinya unilateral, terutama di sekitar mata atau orbital, supraorbital, dan temporal. Intensitasnya sangat berat, pasien dapat menggambarkan nyeri seperti menusuk, terbakar, atau seperti ada tekanan yang sangat kuat di belakang mata. Serangan berlangsung antara 15 sampai 180 menit apabila tidak diterapi. Frekuensinya dapat terjadi mulai dari satu serangan setiap 2 hari hingga 8 kali dalam sehari. Meskipun pada banyak pasien terjadi sekitar 1 sampai 3 kali sehari. Berbeda dengan pasien migrain yang biasanya ingin berbaring diam di ruangan gelap, pasien cluster headache ini sering terlihat gelisah atau agitasi. Pasien dapat berjalan mondar-mandir karena nyeri yang sangat berat. Pada tipe episodik, serangan terjadi dalam periode cluster selama beberapa minggu atau bulan, kemudian diikuti periode remisi. Untuk gejala Lalu untuk gejala otonom ipsilateralnya, selain nyeri, salah satu karakteristik terpenting adalah gejala otonom pada sisi yang sama dengan nyeri. Gejala tersebut dapat berupa lakrimasi atau mata berair, mata merah akibat injeksi konjungtiva, hidung tersumbat atau rinore, edem kelopak mata, berkeringat pada wajah atau dahi, ptosis, dan miosis. Misalnya apabila pasien mengalami nyeri hebat di sekitar mata kanan, maka mata kanan dapat menjadi merah dan berair serta hidung yang kanan dapat tersumbat. Kombinasi antara nyeri unilateral yang sangat berat dengan gejala otonom ipsilateral merupakan petunjuk klinis yang sangat penting untuk mengenali cluster headache. Lalu untuk diagnosisnya, diagnosis cluster headache ini terutama merupakan diagnosis klinis berdasarkan karakteristik serangan dari kriteria
ICHD-3, secara umum pasien mengalami sedikitnya 5 serangan nyeri unilateral yang sangat berat di daerah orbital, supraorbital atau temporal. Durasi serangan bisa dari 15 sampai 180 menit ya dengan frekuensi yang dapat mencapai 8 kali per hari. Nyeri disertai minimal satu gejala otonom ipsilateral seperti mata merah, lakrimasi, hidung tersumbat, rinore, ptosis atau meiosis, ataupun adanya rasa gelisah atau agitasi. Pemeriksaan neurologis di antara serangan biasanya normal. Pemeriksaan seperti MRI dapat dilakukan terutama pada kasus pertama. Gambaran atipikal terdapat red flags untuk menyingkirkan penyebab sekunder yang dapat menyerupai cluster headache. Lalu untuk eh, tata laksana cluster headache dapat dibagi menjadi terapi akut atau abortif dan terapi preventif. Pada saat serangan akut, salah satu terapi utama adalah oksigen 100% dengan aliran tinggi menggunakan non-rebreather max biasanya sekitar 12 sampai 15 liter per menit selama kurang lebih 15 sampai 20 menit. Terapi ini efektif pada banyak pasien dan bekerja relatif cepat. Pilihan lainnya adalah triptan, terutama sumatriptan subkutan, sumatriptan intranasal atau zolmitriptan intranasal juga dapat digunakan. Obat oral biasa biasa kurang ideal untuk menghentikan serangan karena nyeri cluster headache mencapai puncaknya dengan cepat dan durasinya relatif singkat. Selanjutnya adalah terapi preventif. Obat yang paling sering digunakan sebagai terapi preventif adalah verapamil. Tujuannya adalah mengurangi frekuensi dan intensitas serangan selama periode cluster. Karena verapamil dapat mengaruhi kondisi jantung, peningkatan dosis biasanya memerlukan pemantauan EKG. Pada kondisi tertentu dapat digunakan terapi preventif lainnya seperti lithium atau topiramate. Kortikosteroid dapat digunakan dalam jangka pendek sebagai terapi transisi atau bridging sampai obat preventif utama mulai bekerja. Untuk komplikasi dan prognosisnya, Casredes bukan penyakit yang secara langsung menyebabkan kerusakan struktural otak, tetapi nyeri yang sangat berat dapat memberikan dampak besar terhadap kehidupan pasien. Serangan berulang dapat menyebabkan gangguan tidur, penurunan produktivitas, keterbatasan aktivitas, serta penurunan kualitas hidup. Gangguan psikologis seperti kecemasan dan depresi juga dapat terjadi sehingga kondisi psikologis pasien perlu diperhatikan. Dari segi prognosis, penyakit ini dapat berlangsung secara episodik selama bertahun-tahun. Sebagian pasien mengalami periode remisi yang panjang tetapi serangan dapat kembali di kemudian hari. Untuk pencegahan dan edukasinya, yang terakhir adalah penjagaan dan edukasi. Pasien perlu mengenali pola dan pencetus serangannya. Selama periode klaster aktif, pasien dianjurkan menghindari pencetus yang diketahui terutama alkohol. Pola tidur juga sebaiknya dijaga secara teratur. Pasien perlu memahami cara menggunakan terapi abortif sedini mungkin ketika serangan muncul, serta mematuhi terapi preventif yang diberikan. Selain itu, pasien perlu melakukan kontrol secara berkala untuk mengevaluasi respon terapi dan efek samping obat. Mungkin itu saja presentasi dari saya. Ini Ini referensi dari saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf, pada Allah saya mohon ampun. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.